Ya, apa ya, masyarakat gampang itu masyarakat digital lah, digital pada era sekarang, pada hari ini gitu kan. Ya apa ya, bilangnya itu, kembali lagi bukan kurang informasi gitu loh, informasinya udah banjir tuh kan, tapi ya akhirnya tuh terlalu cepat menyimpulkan dan kalau di episode kemarin kita udah bilang tidak punya yang namanya cognitive immunity gitu loh. Itu yang jadi koreksiku gitu. Ada yang mau nanggepin dulu nggak? Standpoint-ku di sana. Mhm. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live di mana obrolan Bapak Bukan basa-basi. dan seperti biasa di setiap obrolan Bapak-Bapak kita bakal ngobrolin hal-hal yang saya yakin menjadi overthinking-nya para bapak-bapak juga, tapi jarang diceritain karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi untuk bapak-bapak yang pada jarang bercerita, butuh tempat cerita, cerita-cerita aja, curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini. Yap. Oke, jadi gini Pak Eng, Pak Bewok, di episode kita kali ini saya tuh pengen ngebahas lagi, waktu itu kan kita udah ngobrol ya di episode kayak 2 sebelum ini gitu. Dimana waktu itu Pak Bewok bilang anak-anak sekarang ini berhitung dasar aja susah gitu. Ya kan? Betul. Jadi sebenarnya statementku tuh gini ya. Ya seperti kita udah sering bilang, kita tuh di era dimana informasi itu nggak kurang sulit gitu, udah terlalu mudah gitu lah untuk di apa namanya diakses gitu kan. Kita tuh udah banjir informasi itu kan. Betul. Tapi ya yang jadi masalah itu bukan masalah informasi berarti kan. Yang jadi masalah itu yang aku lihat adalah kebanyakan, mohon maaf gitu ya, anak-anak di zaman sekarang itu ya kemampuan dari otaknya itu yang nggak pernah dipaksa gitu loh, nggak pernah dipaksa buat ya berpikir lebih dalam gitu loh. Oh, Itu berarti yang menurutku jadi berpikir lebih masalah. dalam ya. Ya nanti kita bisa diskusikan, tapi itu yang jadi tesisku gitu loh. Berpikir dari dalam, lebih dalamnya nggak pernah dipaksa gitu kan. Kita tuh hidup di era bahkan itu tadi, berpikir lebih dalam nggak bisa, tapi scrolling berjam-jam itu mudah gitu loh. Ya, Itu yang sering dilakukan gitu kan. Yap. Jadinya tuh yang terlihat kan sekarang bahkan di usia kita dewasa ya, aku nggak mau sekedar kita ngekritik anak-anak remaja sekarang aja, tapi kita sendiri udah dewasa, banyak banget yang memang nggak bisa fokus panjang, ya kan. Terus juga sulit dalam memahami suatu kompleksitas. Terus juga itu tadi bahkan berhitung dasar, punya kesulitan dalam perhitungan dasar gitu, perkalian kayak pertambahan kayak pecahan kayak itu kayak jadi hal sulit banget, padahal untuk kita yang ya di era milenial dulu gitu. Itu kita generasi udah makanan gitu ya. Di era zaman dulu itu udah makanan sehari-hari. Makanan gitu. sehari-hari. Dituntut untuk Iya. Dan yang jadi ironis itu gini, padahal sepanjang yang aku pelajari, kehidupan di Nusantara ini zaman leluhur kita itu sudah punya apa ya, metode yang sebenarnya itu simpel gitu loh. Tapi itu justru melatih struktur berpikir dari ya masyarakatnya bahkan dari kecil gitu ya. Jadi itu kan bukan apa ya, bukan lewat aplikasi tentunya gitu kan, bukan lewat algoritma bahkan kan, tapi sesuatu yang simpel, cuma sekedar lewat tradisi lisannya kita. Cerita. Menarik ini. Kita udah pernah bahas di episode mungkin udah lama ya, dimana memang tradisi bangsa kita tuh tradisi lisan gitu. Memang kita nggak terlalu banyak apa namanya artefak-artefak tertulis gitu kan, tapi tradisi kita tuh lisan gitu loh. Kita banyak ngomong, banyak cerita, banyak petuah gitu kan. Jadi ya itu tadi sebenarnya bercerita itu juga salah satu untuk melatih pemikiran gitu. Itu yang pengen tadi diskusikan malam ini gitu. Oke, jadi untuk ya tadi topik luasnya lah ya. Untuk subtopik kita yang pertama yang pengen tak ajukan itu adalah ya masyarakat kita sekarang, terutama ya remaja dan ya bahkan kita juga gitu kan di usia sekarang itu terlalu sering menerima informasi ataupun bahkan realitas gitu yang siap saji. Udah terlalu mudah gitu loh kan. Ini Fast kayak food ya? makanan. Fast food ya? Siap Makanan saji. biasa aja. Siap saji. Jadi masalah itu sebenarnya menurutku bukan di teknologinya gitu loh. Teknologi berkembang ya wajar-wajar aja gitu kan, dan justru harus. Tapi itu tadi yang jadi masalah, ya kita tidak pernah membiasakan gitu, atau paling tidak remaja-remaja kita tidak pernah dibiasakan dari sisi entah dari lingkungan, dari orang tuanya gitu kan, untuk dimana otaknya itu sekarang tuh jadi mulai apa ya gampangannya tuh terlalu jarang gitu loh membangun sesuatu tuh secara internal gitu loh. Ya dalam kalau pernah kita sebut di episode yang lalu itu dalam rumah apa namanya rumah pemahamannya gitu loh. Jadi remaja-remaja sekarang itu kan itu tuh ya apa ya bilangnya itu udah terbiasa menerima gampangannya itu visual-visual yang instan.
ya kan? Ya. Jawaban-jawaban yang instan. Iya, Hiburan Imajinasi. aja instan gitu kan. Instan dopamin dan segala macam tuh udah Iya. sangat-sangat gampang gitu loh. Terus juga ya apa ya, bahkan itu opini-opini yang secara didapatkan tuh juga instan gitu loh. Kesimpulan bahkan instan gitu kan. Oke. Nah, jadinya itu ya akhirnya ya otak itu lebih sering gampangan itu mengkonsumsi suatu realitas. Bukan akhirnya itu membuat suatu konstruksi realitas di pemikirannya gitu loh. membangun realitasnya sendiri gitu maksudnya. Bukan itu gitu. Bukan nggak harus, cuma maksudnya karena terlalu banyak terpapar realitas secara instan, dia bukan membangun struktur di sini gitu loh. Iya. Tambahan seperti itu. Ini mungkin ribet banget kalau orang mungkin taunya asbun. Oke. Iya kan outputnya sebagai asbun gitu loh. Bahasa bayinya asbun ya. Asbun. Intinya itu yang mau tak diskusikan. Ada yang mau nanggepin dulu nggak? Ya itu sih Asbun ini kayaknya relate banget ya pengalamannya nih. asbun momen ini kayaknya. Ya karena mungkin emang banyak yang relate milenial ini kan udah banyak yang punya anak kecil dan mereka gen alpha ya. Gen alpha itu anak-anaknya gen alpha. Anak-anaknya ya. Jadi banyak yang bilang anak-anak mereka itu asbun gitu loh. Keren-keren bahasa yang dikeluarkan anak-anak hari ini tuh keren-keren gitu. Cuma kayak ya itu tadi. Misalnya konteksnya sedang A, asbunnya di B, di C, di D, di E gitu ya. Nah ini menarik karena kalau tadi di awal kita ungkit, sebenarnya aku sempat kaget karena tema kita hari ini tuh agak mengagetkan sih. Jadi agak atau sangat ya. sangat mengagetkan. Mengagetkan. Gimana bisa hitung-hitungan dasar dikaitkan sama dongeng? Ya. Wah. Itu kan, maksudnya aku sendiri pas kita baca topiknya, wah, oh Korelasinya iya di ya, mana nih, gitu. iya. Jadi korelasinya aku nemunya setelah 5 menit kayak diem merenung dulu gitu loh. Oh iya ya, gitu ya. Karena memang ya, coba kita urutin dulu dari kata Pak Magang tadi dimulai dari konsumsi yang instan, konsumsi konten, konsumsi dopamin gitu ya. Artinya ketika mungkin kita membandingkan antara 30 menit zaman dulu dan 30 menit hari ini, mungkin kalau kita itu 30 menit zaman dulu itu masih yang di fase nungguin film, bahkan iklannya aja kita tonton, Iya lagi. nggak bisa di skip tuh kan. Iya benar. Iklannya kita tonton, kita tungguin sampai itu selesai aja mungkin setengah jam sampai 1 jam kita bisa standby di depan TV ya. Dan nungguin iklan disuruh tidur. Ya. Zamannya layar emas. Prime time tuh ya, nggak boleh di skip tuh ya. Iya, artinya ada semacam pemaksaan untuk kita tetap fokus gitu loh. Oke. Kita ya, di fokus generasi pada milenial. Itu yang tadi tak singgung kan. Anak sekarang itu nggak bisa fokus panjang. Karena satunya ada tombol skip, ada tombol skip, lewati dan segala macam, nggak suka langsung geser gitu ya. Nah kalau dihubungkan sama dongeng, berarti aku harus tarik beberapa kasus ketika malam hari zaman dulu dan malam hari ini gitu ya. Kalau malam hari zaman dulu, misalnya kita didongengin orang tua, mbah atau siapa gitu ya. Itu kan kita memang menjalani fokus selama beberapa menit. Mendengarkan dongeng itu Iya, kita nggak bisa skip mbah kita kan. Ganti orang gitu kan nggak bisa ya. Jadi Tapi aku ngebayangin mbahnya di scroll ganti mbah ya. Artinya kita memang ada pemaknaan mendalam. Bahkan dari cerita sesimpel, nah ini yang tadi aku bilang 5 menit. Cerita sesimpel Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang. 1000 candi gitu. Betul. Itu hitung-hitungan dasarnya kan nggak masuk akal ya. 1000 candi dalam 1 malam. Tapi diceritakan di kisah itu 999 jadi gitu ya. Artinya sebagai anak-anak waktu itu kita berimajinasi kan. Wah, nah, gitu ya. 1000 candi itu kayak gimana sih, bentuknya gitu. Bentuknya kayak gimana, caranya gimana ya? gitu. Siapa yang bangun 99 itu? Kalau di video udah langsung muncul. Timelapse. Timelapse ya. Kayak AI sekarang. Iya, jadi ketika anak-anak hari ini di 30 menit yang sama di malam hari, yang mereka lakukan mungkin hampir mirip, tetap mencari pengetahuan,
kita juga sama kan waktu itu ibaratnya mendengarkan cerita kan juga mencari pengetahuan. Ya. Tapi kita tuh merawat kesadaran untuk terus-menerus fokus. Nah, merawat kesadarannya iya, kita. karena memang dibiasakan dan memang nggak ada skip, nggak ada lewati, nggak Ya. ada ganti gitu loh. Itu tadi yang tak bilang dipaksa. Dipaksa. Sementara anak sekarang nggak pernah dipaksa untuk fokus panjang, berpikir dalam, berimajinasi, itu nggak dipaksa gitu. Ya, jadi bayangin ketika kita setelin nih Roro Jonggrang sama Bandung Bondowoso, nonton ini ya misalnya gitu ya. Kira-kira jarinya gerak nggak? Ya karena udah terbiasa Iya kan? terpapar beberapa tahun sebelumnya pasti dia kan gantilah, nggak suka videonya nggak menarik gitu-gitu. Nah, paling nggak videonya aja bisa di skip loh, pengen dapat endingnya. Iya, bisa kalau gitu. dia misalnya platformnya merah kan langsung di skip gitu ya kan. Bahkan sekarang di YouTube udah ada AI-nya kan, ringkas video ini. Ya dia mau gitu ya kan. Selesai gitu. Aku bilang platform merah, paling nyebutnya YouTube gitu. Berarti nggak apa-apa ya disebut YouTube gitu. Nggak apa-apa, artinya memang kemajuan. Kemajuan teknologinya tetap ada, tetap kita harus adaptasi gitu ya. Cuma kita sebagai orang tua hari ini, ya itu pilihan kan akhirnya. Apakah kita mau tetap membiasakan untuk berpikir secara dalam atau asbun tadi. Karena gini, mungkin sebelum ke Pak Bewok ya, sejauh yang aku pelajarin dari neuroscience, itu tuh masuknya namanya tuh mental simulation. Nah ini tuh gambaran itu kemampuan otak itu buat ngebangunin ya gambaran sama ya kemungkinan secara internal gitu loh di kepala kita gitu kan, dan ya itu tuh akhirnya kemampuan yang penting gitu loh ketika kita mau ya reasoning, problem solving, bahkan ya yang paling mendasar kita butuhkan tuh problem identification gitu kan, identifying ya. Terus juga ya bahkan untuk berpikir abstrak gitu loh. Nah itu tuh perlu gitu kan. Cuma kan yang jadi apa ya bilangnya tuh ya tadi tradisi kita di Nusantara gitu, tradisi leluhur kita itu kan dengan dongeng tadi yang udah disebut Pak Eng dan Pak Eng udah singgung, itu kan intinya memaksa otak itu tadi untuk tadi misalnya Roro Jonggrang segala macam ataupun cerita apalah, kita tuh harus bayangin loh muka orangnya kayak apa. Ya kan, kalau dulu aku seringnya diceritain kalau sama Opung tuh diceritakan lebih ke yang binatang-binatang gitu loh, kayak kancil segala macam. Nah itu kan aku harus bayangin ini mukanya kayak apa sih, bentuknya kayak apa gitu kan, terus juga suasana hutannya gimana, suasana latarnya gimana gitu kan. Terus juga ini konflik emosinya gimana, kita mikir. Terpaksa gitu, terpaksa harus berpikir untuk, supaya kita bisa ngerti ini yang lagi diceritain sama ya mbah kayak Opung kayak apa kayak bapak gitu kan. Ya terutama bahkan biasanya tuh aku ngelihat itu yang bapaknya mau cerita ke anaknya gitu loh. Itu kan ya ini bapak-bapak penting ya. Penting banget ini. Ya itu balik lagi. Juga bahkan gini kemungkinan akhir ceritanya apa itu kita kadang udah coba-coba menerka dulu. Gini gak sih akhirnya gitu kan. Jadi ada konflik di kepala kita yang berarti mau nggak mau jadi mikir. Itu yang bagus dari sebenarnya kita udah punya metode nih untuk melatih anak-anak kita untuk bisa berpikir mendalam gitu kan, bahkan bisa melakukan abstract thinking lewat ya kebiasaan lisan kita dari leluhur kita itu bercerita, berdongeng gitu kan. Dan sedangkan yang jadi masalah ya hari ini pokoknya tadi itu kan membuat otak ini aktif kerja gambarnya gitu. Tapi yang jadi masalah hari ini tuh ya banyak remaja-remaja itu akhirnya apa ya, terlalu terbiasa ya tadi menerima semuanya itu dalam bentuk yang final langsung gitu loh, instan itu tadi, entah memang kontennya sangat instan atau dia bisa skip sampai endingnya gitu loh. Nah, pokoknya pengen tahu apa sih hasilnya gitu. Jadi udah terlalu cepat gitu loh. Aku nambahin sedikit. Jadi yang mau aku tadi sampaikan kenapa anak-anak itu asbun gitu ya. Karena yang menurutku jadi tanda kutip gini loh. Ketika tadi misalnya kita cerita Roro Jonggrang gitu ya. Kan mereka akan mencari tahu tentang candi gitu loh. Apa sih candi? Kayak gimana coba sih candi? Bayangin, mereka nonton film atau menonton video yang 8 menit. Ada 1-2 kata yang pengen mereka tahu, mereka bisa langsung cari tahu kan. Gitu kan. Nah, coba bayangin kalau ketika dia nonton 4 menit nih, posisi dia nggak tahu candi itu apa gitu. Terus dia cari candi. Yang keluar misalnya permen. Misalnya. Nah ya. Kan akhirnya kayak ya kan YouTube kan ketika kita mencari kan banyak pilihan gitu loh. Algoritma rekomendasinya apa gitu ya. Kalau pas kebetulan nyambung, oke. Kalau kebetulan nggak nyambung, nah itu jadinya asbun gitu loh kayak.
Ya itu karena Itu loh. itu udah dapet sesuatu yang final, jadi otaknya nggak dipakai lagi buat mikir, buat ngebayangin, buat berimajinasi gitu kan. Dan jam conclusion ya. ya akhirnya makanya orang jadi sering jump to conclusion gitu loh. Ya. Karena nggak terbiasa berpikir dalam ya kan. Ya itu tadi akhirnya ya tadi udah tak singgung, terlalu banyak menerima sesuatu dalam bentuk final, terlalu instan untuk dapat finalnya gitu kan. Ya bahkan sekarang tuh jawaban aja tinggal copas gitu loh. Iya. Zaman kita dulu kita merasakan nggak ngerti namanya copas gitu kan. Dan ya ketika yang namanya otak dari remaja-remaja kita ini terlalu banyak menjadi konsumen gitu loh, dia nggak memproduksi atau membuat suatu struktur berpikir, kebanyakan itu cuma mengkonsumsi semua realitas yang ada gitu kan. Ya akhirnya itu apa ya, gampangnya ya, sorry to say gitu ya, kemampuan berpikir mendalamnya itu ya jadi lemot gitu loh. Jadi berkurang gitu kan, jadi melemah gitu kan. Dari Pak Bea gimana? Iya lagi. Pengalaman nih biasanya. Iya lagi nih. Ya pengalaman gini ya, menemukan di konten yang kan ini kan topik ini sebenarnya ada hooknya lah dengan konten beberapa episode yang lalu kan gitu, bahwa saling terkait lagi. Betul. Aku nemu di konten tuh anak SMA ya kan, ditanya gitu sama konten kreator lagi sosial eksperimen. Yang hitungan dasar itu Jawabannya asbun tadi itu ya kan, dan ternyata salah. Dan di topik ini kita bahas kenapa itu terjadi ya kan, terus apa sih fenomenanya gitu kan. Bahkan kalau dari aku sih akhirnya sepakat pada aktivitas bahwa apa namanya gini, orang tua nih kita kritik bagi orang tua kayak kita sekarang gitu yang punya gen anak-anak gen alpha kayak gitu, memang untuk bisa menghidupkan lagi gitu ya metode-metode kayak orang tua kita zaman dulu ke kita. Itu yang aku mau bilang gitu ya kan. Apa maksudnya? Ini kritik juga mungkin buat aku juga pasti gitu kan, sama ya kalau teman-teman juga ada yang lihat, yang bapak pengen nonton ya kan. Kita tuh masih gini, aku lah gitu yang orang-orang kayak aku mungkin gitu ya, masih suka terjebak ketika udah di tempat tidur ya kan. Itu bukannya pillow talk sama istri atau deep talk sama anak, tapi yang dilakukan apa? Mukanya bercahaya kan, scrolling ya kan. Yang dikira keren kan, mukanya bercahaya nih, banyak scrolling kan. Mukanya bercahaya nih. Bercahaya. Muka bercahaya itu mikirnya hantu. Kalau sekarang udah sih ganti-ganti gitu kan. Jadi kritikku adalah itu adalah apa namanya, pillow talk dengan istri ataupun deep talk sama anak-anak ketika mau tidur itu sebuah momen priceless yang kalau bisa diciptakan. Bukan kalau bisa sih, sebaiknya diciptakan. Sangat dianjurkan. Ya mungkin bukan sampai ke wajib, cuman dikembalikan aja ke bapak-bapak ibu-ibu gitu ya. Kalau misalnya memang anak kita nggak mau asbun, nggak mau yang jadi pribadi yang jump to conclusion, at least kita pengen anak kita tuh punya yang critical thinking yang bagus, analytical thinking yang oke kan, yang bisa meregulasi emosinya segala macam. Itu satu aktivitas yang penting adalah deep talk-nya gitu ya kan. Dan aku dapat apa ya? Ya kalau di parenting gitu ya, aku dapat literasinya bahwa momen itu memang terjadi ketika mau tidur atau saat bangun tidurnya. Dan jadi mau tidur dan saat bangun tidur. Dimana kalau kita ngomong ke neuroscience mungkin ketika otak tuh lagi di gelombang alfa ya. Kalau aku tolong dikoreksi. Pokoknya tolong dikoreksi ya, di gelombang yang ketika itu adalah alam bawah sadar lagi terbuka. Ya kan. Nah, kalau experience sejauh ini gitu ya, aku sedang menguatkan diriku ya sama istri untuk kita melakukan hal itu sama anak. At least ini mungkin udah pernah kita bahas di beberapa konten di awal-awal ya, soal yang aku lakukan sama anak itu masih konsisten aku lakukan sampai sekarang di dua anakku itu adalah, yang utama anak pertama sih karena udah SD lah ya. Kalau yang kedua kan masih anak 3 tahun. Yang aku tanyakan selalu 3 hal. Yang pertama 5 hal yang bikin dia senang, 5 hal yang bikin dia sedih, dan 5 hal apa sih yang pengen dilakukan ataupun apa sih yang sebenarnya lagi dirasakan gitu ya kan. Aku coba mengeksplor itu, baru besok kita baca doa, mau tidur, terus dia tidur. Harapannya aku pikir mungkin aku nggak bisa ngeliat impact langsung hari itu gitu ya, cuman ya karena aku belajar gitu ya kan, yang aku lakukan itu impact yang aku rasakan sekarang gitu ya, memang dia jadi lebih senang bercerita gitu loh, dan dia bisa mengelaborasi apa ceritanya dia gitu. Dan ya aku nggak tahu ini benar atau enggak, cuman ya aku merasakan hal ini karena dia bisa karena aku dan istri melakukan hal ini di rumah gitu ya kan. Nah artinya ketika ya walaupun aku disclaimer ya, anakku tetap juga masih screen time, tapi dengan pembatasan yang sangat kuat itu aku bilang gitu kan ya. Tapi
juga ketika dia screen time, yang aku mau bilang adalah ada teori juga dia di parenting bahwa apa namanya alam sadar gelombang alfa itu kebuka juga ketika dia lagi santai, ketika dia tadi lagi apa istilahnya idle gitu loh, Ya lagi relax lah. lagi relax. Sekarang kalau anak screen time, ya kan, itu kan jadi sebenarnya lagi relax juga gitu kan. Oh, Nah itu kita dampingi, ini kakak apa anak nih nonton nih ya kan, kita dampingin di sini loh. Jangan kita juga ikutan trolling kan gitu ya kan. Jadi didampingin, diajak mikir di situ. Maksud aku di situ. Baik. Aku lagi mempraktekkan hal itu ketika dia lagi nonton di YouTube gitu ya. Dia lagi seneng game ya, Roblox ya. Maksudnya apa streamer game gitu kan, terus dia ngeplay sambil main. Aku duduk bareng sama dia. Kayak itu lagi game yang mapnya tuh Dress to Impress apa ya kalau nggak salah. Kayak itu lagi ngapain sih kak itu kan? Ini temanya apa sih kak? Ya kan? Ini gamenya ngapain sih kak gitu loh. Dan dia sambil nonton sambil menceritakan. Oh ini siapa kak ini kan? Siapa tuh saya? Siapa streamernya? Oh kakak suka yang ini kan? Gitu kan. Jadi walaupun dia nonton, aku dampingi, aku juga nonton. Aku masukin itunya dengan sambil aku bercerita. Harapannya apa? Harapannya supaya kalau buat aku ya, supaya aku satu bisa kontrol. Ya kan kita pernah bahas di beberapa topik kalau streamer game apa ya sangat apa bahasanya biar nggak tahu nih. Kita tahu gitu ya kan. Satu itu yang pertama aku kontrol supaya anakku juga walaupun itu keluar lah dari si streamernya, aku bisa ngasih tahu loh maknanya itu apa. Yang kedua aku dalami dunianya supaya aku tahu sebenarnya apa sih ini gamenya kan gitu ya kan. Itu dan lebih kepada tadi aku dapat teorinya bahwa itu lagi posisi idle tuh, lagi kebuka tuh, dan aku bisa masukin narasi-narasi yang baik loh. Ya dengan dia dipancing untuk menceritakan apa yang dia tonton itu kan juga membangun struktur pemikirannya. Iya gitu. kan gitu kan. Sekedar mengkonsumsi aja, tapi konstruksi di sini ada apa sih yang tak tonton gitu. Temanya apa sih? Dan surprisingly-nya kalau buat aku ya, ketika dia mempraktekkan itu di gamenya kan screen time-nya dia selain nonton dia juga mainnya kan di waktu screen time itu. Ketika dia main yang terjadi dia bareng sama aku terus nanya, bah dia lagi Dress to Impress nih, bah tema villain apa nih? Waduh villain nih kan, artinya dia udah berani untuk nanya gitu. Maksudnya sambil nanya gitu ya kan, bah tema girly apa ya bah gitu kan. Ya akhirnya kita main ya, maksudnya walaupun aku nggak mabar tapi aku dampingin dia main gitu kan. Aku pikir sih itu jadi momen proses juga karena akhirnya tercipta bonding juga ya walaupun dia lagi main screen time gitu. Ya selain bonding itu tadi akhirnya dia terpancing untuk memikirkan itu gitu loh, nggak sekedar mengkonsumsi konten aja kan. Iya betul, itu maksudnya gitu. Yang perlu dibiasain supaya itu tadi otak ini terbiasa untuk membuat satu konstruksi gitu. Tidak menerima yang instan aja gitu ya. Kalau yang kita sebut di episode lalu nggak sekedar memenuhi ruang pengetahuan gitu. Kita tuh udah terlalu banyak masyarakat kita tuh yang bilang aku rajin baca, aku rajin tapi kamu cuma memenuhi ruang pengetahuanmu aja, ruang pemahamanmu nggak dibangun gitu loh, nggak dirapiin. Benar. Dari Pak gimana? Berarti nggak harus kita yang mendongeng ya. Kalau tadi aku nangkapnya kalau ceritanya itu yang tak maksud kemajuan teknologinya nggak perlu disangkal gitu loh. Tapi ada metode-metode yang lain yang kita bisa sesuaikan. Sementara di zaman leluhur kita dulu kan nggak ada media, akhirnya ya tetua gitu kan, bapaknya, mbahnya itu yang duduk diceritain, diajakin ngobrol dengan cerita-cerita itu ada value di situ gitu loh. Kalau kayak mungkin kalau zamannya kita nih para bapak-bapak yang umurnya hampir 40 gitu kan itu cerita-cerita itu masih sesuatu yang masih bisa kita nikmati gitu loh. Bahkan ya orang zaman dulu udah jelas gitu kan. Kalau kita sih udah ada terpapar lah. Ada film tiap hari Minggu gitu kan. Tapi cerita-cerita masih kita masih dapat loh gitu loh. Ya, kita masih bisa masih merasakan kita tuh membangun value dari cerita-cerita, entah cerita rakyat, entah cerita wayang gitu kan. Iya benar-benar. Jadi memang jangan salahkan teknologinya gitu loh. Lebih baik ya kita yang shifting nih, kita berarti medianya bisa apa aja, as long as gitu ya pemahamannya tetap ada. Itu dia. Kalau ada aku sih kayak gitu ya. Pikirnya tuh tetap harus ada gitu loh. Saya sambil cek bisa nih. Masuk kan nih? Masuk aman. Dari Pak Ang ada mau nambahin lagi? Ya udah, mungkin itu dulu sih untuk. Ya mungkin dari Pak Ang belum ada, jadi gini lah ya, yang mungkin bisa tak simpulkan, bisa setuju atau enggak ya. Jadi ya mungkin kalau tak lihat sekarang generasi bawahnya kita nih, remaja-remaja kita. Kalau yang kecil itu masih kita bisa pupuk tuh. Yang jadi masa kan sekarang kita lihat kayak Pak Bewok kemarin bilang, anak SMA masa nggak bisa matematika dasar itu kan ya, karena memang
kepalanya nggak pernah dipaksa buat berpikir dalam gitu loh, nggak dipaksa untuk memahami sesuatu yang kompleks gitu kan. Ya. Jadi mungkin sebenarnya ini kita nggak bisa nyalain mereka juga kalau aku di sini. Standpoint gue di sini ya, kita nggak bisa nyalain mereka juga karena memang ya itu tadi. Menurutku bukan generasi mereka yang malas, tapi ada tanggung jawab dari generasi kita juga gitu loh, yang sebenarnya tuh harus memaksakan dan membiasakan itu gitu loh. Tapi akhirnya kan ya yang terjadi tuh memang mereka emang terlalu jarang gitu loh untuk dilatih apa ya gamanya itu ya membangun proses berpikir secara internal loh. Itu yang perlu jadi koreksi kita bersama gitu ya, para bapak-bapak mungkin sekarang anaknya udah remaja. Aku kan anakku remaja gitu loh. Jadi ya ada koreksi juga untuk diriku sendiri itu kan. Memang kita juga perlu gitu. Jadi akhirnya tuh ya tradisi oral, tradisi lisan gitu ya dari luar kita itu nyatanya tuh ya memang salah satu bentuk memaksa otak itu buat aktif gitu loh. Dengan tadi Pak Eng menceritakan gimana sih dengan bercerita itu kan akhirnya anak ataupun ya mungkin dia udah mulai remaja itu mulai membayangkan sesuatu, mulai mendapatkan nilai gitu kan. Kalau contoh dari Pak Bewok adalah di shifting dengan teknologi sekarang gitu kan. Jadi cerita ini diambil dengan dimasukkan ketika jam-jam nge-gaming, jam-jam nonton itu dikasihlah nilainya di situ. Cerita itu budaya lisan kita dengan bercerita, dengan ngobrol, dengan berdongeng itu ya nyatanya memaksa otak anak-anak kita tuh dari kecil buat mikir gitu kan. Ya akhirnya ya itu mungkin yang memang perlu kita lakukan karena memang di dunia modern sekarang itu ya sering ngebuat otak bahkan kita nih orang-orang dewasa itu untuk sekedar reaktif gitu ya jadi koreksinya bukan untuk berapa tuh istilahnya reflektif gitu loh. Itu yang perlu kita koreksi sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke subtopik kita yang kedua ini. Jadi aku tuh merasa namanya dongeng-dongeng di Nusantara ya, dongeng dulu kita dengar, kita baca gitu kan. Itu tuh sebenarnya benarnya itu adalah melatih otak-otak melatih otak-otak makanan otak-otak. Melatih otak kita itu menghadapi kompleksitas gitu loh. Dan itu yang jadi cukup menarik lah gitu buatku. Jadi kayak misalnya ya cerita tradisional gitu kan ya dari Pak Eng ada cerita Rojonggrang dan lain gitu kan. Karena dari cerita yang ada nih, mau wayang kayak, mau cerita kancil kayak, itu tuh kalau kita sadarin, di situ tuh nggak ada hitam putih loh. Sementara masyarakat kita sekarang, bahkan banyak di golongan yang milenial kayak kita, berpikir sesuatu tuh hitam putih. Padahal sesuatu di dunia ini kan nggak ada yang hitam putih, abu-abu gitu, tinggal abu-abunya rada ke putih, apa abu-abunya cenderung ke hitam kan gitu. Nah dongeng-dongeng kita tuh udah kayak gitu loh. Cerita-cerita yang kita terpapar dari kecil itu udah mengisyaratkan di dunia ini nggak ada yang benar-benar baik, nggak ada yang benar-benar jahat, nggak ada yang benar-benar benar, nggak ada yang benar-benar salah gitu kan. Semua tuh abu-abu dan kita perlu bijak dalam mengambil value-nya. Nah itulah termasuk melatih berpikir itu tadi tuh dengan cerita-cerita dan budaya lisannya kita gitu kan. Bahkan ya intinya lah tokoh baik bisa salah, tokoh jahat bisa benar itu kan banyak di cerita kita itu kan. Terus juga bahkan gampangannya itu tadi selain tokoh baik tokoh jahat itu bisa benar, bahkan tokoh jahat punya alasan. Nah itu yang akhirnya membuat kita tuh punya value gitu loh. Oh dia gini ya. Nah karena ini untuk menarik value itu kan kita perlu berpikir dalam gitu loh. Nggak bisa instan. Sementara sekarang anak-anak sekarang tuh lebih pengennya sesuatu yang instan-instan aja gitu loh. Dan apa ya? Ini tuh yang sebenarnya menurutku itu sangat penting gitu loh untuk ya tadi kalau kita udah sebut namanya critical thinking itu kan perlu untuk mengembangkan critical thinking itu untuk mengerti loh ini dari sudut pandang mana perbedaannya seperti apa gitu kan. Dan juga jadi gini yang pernah tak pelajarin tuh ya dalam setauku ketika aku baca tentang neuroscience itu adalah di cognitive flexibility. Gampangnya belibet. Cognitive flexibility itu gampangannya itu, ntar ini aku udah catat, itu tuh kemampuan untuk gampangannya itu melihat apa ya? Banyak perspektif lah, melihat banyak perspektif gitu kan sebelum akhirnya tuh mengambil keputusan. Nah, karena otaknya anak-anak sekarang kebanyakan dan maaf sorry tuh saya nggak anak-anak doang, nggak remaja doang, golongan kita juga bahkan mohon maaf kalau ada yang lebih di atas lagi, kebanyakan kan tidak seperti itu, kebanyakan confirmation bias aja, ya kan, kebanyakan itu confirmation bias aja gitu sudah loh. punya semacam keyakinan tertentu mungkin. Iya, padahal itu tadi itu kan harusnya kita melihat banyak perspektif gitu kan untuk gambarnya itu sebelum kita mengambil keputusan lah gitu kan. Ini yang kita bahas lateral thinking ya. Ya masuk juga di situ salah satunya bisa mengarah ke sana. Nah, yang jadi masalah itu ya apa ya masyarakat gampang itu masyarakat digital lah.
digital pada era sekarang, pada hari ini gitu kan. Ya apa ya bilangnya itu, kembali lagi bukan kurang informasi gitu loh. Informasinya udah banjir tuh kan, tapi ya akhirnya tuh terlalu cepat menyimpulkan, dan kalau di episode kemarin kita udah bilang tidak punya yang namanya cognitive immunity gitu loh. Itu yang jadi koreksiku gitu. Ada yang mau nanggepin dulu nggak? Standpoint gue di sana. Aku gini, lebih ke gini. Eh, aku ingat 25 tahun sejak hari ini adalah film Fast Furious. Oke. The Fast and the Furious gitu ya kan. Yang pertama. Yang pertama. Oke. Sampai akhirnya sekarang udah Fast yang ke-10 CD apa DVD tuh? Waktu itu film Trans TV ya. Oh, Film di TV ya. Film di TV gitu kan ya. Yang aku mau bilang gini. Akhirnya aku menikmati tentang film, dan tadi ada kalimat bahwa kenapa orang jahat bisa jahat gitu loh. Ya. Itu aku mau bilang gitu. Bahwa aku baru tahu itu ketika aku nonton filmnya si The Fast and Furious itu ya kan. Oke. Maksudnya kesannya kok kenapa dan itu aku ikutin gitu loh ya kan. Ini apa kalau bahas film sih panjang. Cuman maksudnya aku perlu nonton berapa banyak episode untuk tahu apa namanya si Brian O'Connor dan Dominic ini ternyata nggak jahat loh, malah dia tokoh utamanya yang ya kan gitu. Kenapa dia jahat? Karena di film kan digambarkan dia dikejar sama polisi. Biasanya kan orang dikejar polisi karena dia penjahat gitu ya kan. Oke. Nah, padahal stereotipnya gitu ya. Stereotipnya kayak gitu. Maksud aku perlu banyak nonton film The Fast and Furious sampai akhirnya tahu ini sebenarnya nggak jahat loh gitu ya. Ya. Nah, maka tadi apa namanya betul apa namanya di era sekarang gitu mungkin ya. Karena kita tahunya mungkin hanya anak-anak sekarang generasi yang sekarang nih di generasi sekarang itu mostly gitu ya langsung jump to conclusion Ya. karena apa ya satu hal dia mungkin tidak mendalami realitanya dia tadi itu loh. Iya, karena mereka nggak terbiasa, nggak pernah dipaksa untuk berpikir dalam. Itu dia. Sementara dunia sekarang itu mengisyaratkan semuanya itu harus instan, harus cepat, harus short. Dan mereka menikmati itu gitu. Kayak maksudnya gini, ini bener kan? Ketika kita mencoba menggunakan sudut pandang yang lain ya kan, akhirnya kita tahu nih cara dunia bekerja tuh punya banyak cara loh gitu ya kan, aku bilangnya gitu kan. Nggak hitam putih. Nggak hitam putih. Apa kabar Game of Thrones ya? Wah itu lebih ini lagi dong ya, lebih kompleks banget. Nah maksud aku gini, maka ketika Gen Z yang tadi kita jadi topik pembahasan sekarang ini ya kan, oke lah, enough lah di generasi Gen Z yang itu untuk tidak bisa atau apa ya tidak memahami sedalam itu Tidak pemahamannya. terbiasa untuk berpikir dalam. Oke. Nah sekarang kewajiban kita nih sebagai orang tua nih untuk apa ya return gitu kembali lagi loh kitanya sendiri untuk meningkatkan pemahaman kita dan kita menularkan itu ke anak-anak kita nih itu sih aku mau bilang Karena sih pemahaman itu sekali lagi ya teman-teman. Ini Pak Guru ini guru asli gitu loh. Aku selalu bilang jangan menyerahkan itu ke sekolah aja gitu loh. Justru sekolah itu hanya sekedar memberi penekanan lebih, mengemphasize aja apa yang udah dilatih di rumah gitu loh. Pendidikan tuh dari rumah lah, tolonglah gitu loh. Jangan sampai anak itu Kita sama-sama. cuma berangkat sampai pamit gitu loh. Bukan berarti bolos ya. Cuma maksudku ke sekolahnya cuma sampai pamit. Di sekolah tuh nggak gimana gitu loh. Karena di rumah nggak pernah ditekankan pentingnya sekolah gitu loh. Oke lah, mungkin orang tuanya nggak bisa ngajarin. Tapi kalau orang tuanya bisa ngasih narasi, kamu sekolah biar ini loh, betapa pentingnya sekolah. Nggak mungkin di sekolah jadi begajulan. Iya kan? iya benar-benar gitu At least gitu ya, at least dengerin gurunya ya, at least kita pakai at least nih. Iya, minimal kalau misalnya nggak bisa ngajarin anaknya gitu kan, punya kemampuan terbatas gitu. Ya paling nak sama guru jangan bantah ya. Ya, at least gitu. Cerita gitu loh. benar-benar Iya sih. Wah, kalau menarik jadi ini. di kelas hari ini gimana Pak? Kalau hari ini ya mungkin karena tadi udah bahas film, terus tadi temanya juga dongeng gitu ya. Ya. Tahu Kancil Nyolong Timun? Sebenarnya yang jahat Pak Tani loh. Ya. Aku setuju. Jahat Pak Tani. Di umur berapa kamu tahu kalau Ya, tapi kancil lo itu gini. bukan binatang jahat? Ya, Jadi tapi ini subversif banget, banyak versinya juga. Aku tetap setuju yang gini. Aku tetap setuju yang pertama. Karena yang pertama itu malah jadi tanda tanyanya banyak. Gitu. Jadi gini, ketika misalnya ada sebuah kisah gitu tidak selesai, itu malah menurutku
lebih indah daripada cerita yang selesai atau cerita yang sangat jelas itu Oke. kurang. Kita pengennya membentuk bikin imajinasi iya, lagi gitu. pengen bikin ending sendiri gitu loh. Oke. Aku beberapa film yang cukup nggak nyaman di ending tuh yaitu tadi misalnya kayak Game of Thrones juga agak gitu ya endingnya, terus Gumiho Korea dulu gitu. Karena langsung dikasih tahu. ya. Coba ngambang gitu. Oke. Nah, coba nonton Marvel Pak. Bisa. Karena ada teaser itu. Ya, konteksnya gini sih, lebih ke kita coba hubungin antara hitungan sama Pak Tani Nyolong Timun gitu. Dan banyak cerita kancil lainnya yang banyak banget matematikanya, misalnya kayak kancil sama keong, balapan lari gitu ya. Itu kan kecepatan, bahwa kecepatan adalah jarak bagi waktu. Ya itu. Oke, kita coba satu ya, yang tadi. Kancil Nyolong Timun, kalau di cerita versi kita dulu adalah Pak Tani menanam timun. Terus kancil kepengen ngambil kan. Terus ditangkap sama Pak Tani, dikurungin. Terus Jangan diberi ampun gitu kan. Tapi karena si kancil ini cerdik gitu, dia bisa lolos. Kan itu intinya cerita itu. Terus jalan sampai kita jadi bapak-bapak hari ini, ada versi lain yaitu ternyata si biji timunnya adalah biji timunnya si kancil. Bahwa Pak Tani menanam biji timunnya kancil tapi nggak mau ngasih ke kancil. Ini biji timun ya. Biji timun. Biji itu. Anu ngomong bibit timun. Ayo lanjut. Gitu sih jadi. Biji. Jadi aku mikir kalau kayak gitu nanti jadi apa ya? Abu-abunya terlalu abu-abu sih. Aku setuju bahwa dunia ini abu-abu gitu ya. Tapi abu-abu yang terlalu abu-abu ini nanti nggak jadi kredit khusus gitu loh untuk pemaknaan terhadap sesuatu. Jadi contoh, kalau tadi di cerita awal kita yakin nih bahwa si kancil mencuri gitu. Setidaknya saat mencuri kita yakin dia itu jahat. Dan saat dia lolos kita yakin dia cerdik. Nah, ada poin-poin yang kita bisa pisah gitu. Ada stop poinnya biar kita nggak, ya kayak bahasaku adalah biar kita nggak terbungkus dalam narasi kancil tuh sebenarnya baik loh. Nah, sebenarnya baik loh. Yang kayak tadi juga kan kayak Joker tuh sebenarnya baik loh. Gini loh. Memang orang baik kadang bisa jadi jahat, tapi kita perlu paham titik poinnya itu. Kita pengennya ya sebagai orang tua, sebagai guru yang ideal gitu ya. Iya, baik tetap baik. Maksudnya kalau kamu baik kemudian jadi jahat, kan kalau bisa jangan. Walaupun kita nggak bisa seperti itu gitu, tapi titik poinnya si kancil tadi di cerita yang pertama itu tetap kancil jahat gitu loh. Oh ya, nggak ada masalah dengan itu, betul. Gitu sih. Poinku di situ. Jadi kalau akhirnya dianggap baik, menurutku pribadi itu memunculkan kompleksitas. Mungkin juga berhubungan sama zaman ini ya. Zaman ini yang benar salah baik buruk itu kayak dipisah banget. Tapi kayak dicampur banget juga gitu loh. Jadi kayak batasnya mana nih? Sebenarnya sih gampangnya gini, ketika kita mencari nilai itu emang akan selalu muncul paradoks gitu loh. Wah, itu paradoks udah pasti. Ya tadi kalau kita mencari nilainya kancil jahat karena mencuri, paradoknya ya kancilnya kehilangan lahan hidupnya dia sama diambil Pak Tani makanya dia mencuri gitu loh. Kalau kita ngambil nilai itu akan selalu ada paradok. Cuma maksudku sebenarnya itu tuh bisa jadi pemikiran lebih dalam aja gitu loh. Nah itu yang dilakukan dengan tradisi lisan kita di Nusantara gitu, dengan diceritain, diajak mencari nilai gitu kan. Sementara konten-konten instan itu nggak bikin orang tuh berpikir gitu loh. Itu yang jadi konsumsinya ya remaja-remaja kita sekarang itu kan, apa-apa langsung final gitu loh. Tapi ya itulah, ada pentingnya yang tadi dibilang Pak Eng, dimana ya emang sebenarnya kadang positioning cerita itu sangat
bagus untuk anak kecil tuh langsung dapat contoh gitu loh. Ini ya mencuri itu nggak baik ya gitu loh. Ya itu jelas gitu. Itu di masa kecil betul. Tapi ketika dewasa, ayo kita mulai pikir lebih dalam. Kita SMP misalnya anak kita sampai SD ceritanya kancil jahat. Dia SMP diajak mikir, ayo kancil jahat apa enggak? Nah, itu kan melatih pemikiran dengan cerita segampang itu loh. Leluhur kita tuh. Kalau ini aku setuju banget. Karena memang harus ada tahapan. Nah, itu yang jadi masalah tuh gini, konten-konten instan itu menghilangkan itu gitu loh. Budaya-budaya mendapatkan informasi instan dan sesuatu langsung final, cepat saji itu tadi. Tidak sesuai fase. Iya, jadinya tuh anak-anak tuh nggak terbiasa mikir. Makanya kalau di anak kecil kita ceritakan, kancil nakal karena mencuri, jangan nyuri ya. Itu tiap hari tuh diceritain, dia akan tertanam, aku nggak boleh nyuri, nanti aku nakal kayak kancil, kan gitu. Nanti dikurung sama Pak Tani, mungkin sama mamanya dipraktekin, kamu kurung gitu kan misalnya. Kunci ya. Tapi kan seiring bertumbuhnya umur, ayo kita mikir bareng nih. Dulu pernah cerita kancil, ingat nggak cerita kancil? Kancil tuh gini-gini. Tapi gimana kalau sebenarnya kancil itu nyuri gara-gara sebenarnya habitatnya dia diambil sama Pak Tani dijadiin sawah. Itu kan lain cerita. Oh, anak mulai mikir gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah. Maksudku adalah dengan sesimpel itu leluhur kita itu nggak perlu aplikasi modern, nggak perlu algoritma rekomendasi. Mereka melatih anak-anaknya, melatih generasi di bawahnya untuk berpikir gitu loh. Dengan hal-hal yang simpel yang kita sebagai bapak-bapak bisa loh sebelum bobo ngajak anaknya cerita gitu, ya nggak sih? Itu poinku maksudku loh gitu loh. Kenapa dongeng itu sebenarnya melatih berpikir, cerita itu melatih berpikir. Kalau misalnya gini, kalau aku tuh senangnya cerita, walaupun aku orang Sumatera ya, aku senangnya cerita wayang. Aku senang cerita wayang. Cerita wayang itu jelas banget menunjukkan sesuatu yang itu tuh abu-abu. Tokoh baik bisa jelek, tokoh jahat bisa benar. Itu juga soal yang aku paling senang tuh Palgunadi. Palgunadi aku senang. Cuma maksudnya gini, memang kebanyakan cerita wayang itu ya kita mohon maaf, kita harus ini tapi sorry tuh ya, silakan koreksi. Ini menurut keyakinanku sebenarnya memang contoh yang nggak ideal. Yang nggak mungkin terjadi di dunia nyata, tapi tetap bisa jadi pembelajaran buat kita. Contoh kayak tadi namanya yang aku ngerti dari Palgunadi itu, dia yang bukan siapa-siapa bisa hantam lanang ing jagat namanya Arjuna ini, itu nggak terjadi di dunia nyata. Orang tanpa privilege bisa dengan mudahnya mengalahkan orang dengan segala macam privilege-nya gitu kan. Tapi kan di situ kita bisa belajar gitu loh. Nyatanya dengan usaha tertentu mungkin kita bisa, tapi kita nggak bahas itunya lah ya itu. Cuma maksudku dengan memang kita di budaya Nusantara kita tuh budaya tertulisnya tuh nggak terlalu gitu loh. Tapi ya lisan kita dengan bercerita, berdongeng, ngumpul malam-malam gitu cerita. Apa kalau di orang Jawa tuh yang lagi ngumpul ada mbah gitu, anak-anaknya di ngumpul apa itu sih aku lupa. Nah itu kan melatih berpikir loh. Gimana? Sorry. Menurut teman-teman sambil minum. Sorry. Ini makan ini jadi apa gara-gara wayang? Enggak tiba-tiba aja batuk. Ya bahkan kan udah banyak. Gini, oke lah. Wayang mungkin gak banyak ngerti. Maling Kundang. Cerita Maling Kundang itu betul di satu sisi. Kalau kita sebagai anak kecil, itu bisa buat berpikir jangan durhaka. Oh Maling Kundang nih, apa ya bilangnya tuh? Ya anak durhaka lah gitu kan. Tapi kan kalau mungkin nanti kita tetap menceritakan itu ke anak kita itu udah mulai tumbuh pemikirannya, itu kita bisa ajak ngobrol lagi loh. Memang dia durhaka, tapi jangan-jangan itu juga sesuatu karena dia punya trauma sosial. Bisa. Dia berasa inferior dengan masa lalunya gitu kan. Akhirnya dia mau nggak mau trauma sosial membuat dia malu mengakui ibunya. Bisa jadi gitu loh. Tapi kan tuh pemikiran lebih dalam. Cuma itu maksudku cerita itu membuat kita berpikir gitu loh. Daripada sekedar konten. Terlepas itu benar atau enggak kan gitu ya. Karena kan keabu-abuan ini kan gitu kan. Iya sih. Gimana? Ada mana enggak? Kalau aku sih enggak setuju dunia abu-abu ya. Gimana? Iya. Kemarin apa yang Apollo terakhir tuh bukan Apollo sih pesan nih. Astronot yang terakhir pulang itu kan fotoin bumi dari bulan. Itu warnanya biru sih. Sorry. Gak masuk yang aku mau bilang gitu. Sorry. Biar kita cair gitu loh, tegang banget. Berarti dari tadi kita udah bisa simpulkan ya. Cerita-cerita dongeng budaya lisan dari leluhur kita itu udah
Maksudnya kita bisa simpulkan itu membantu loh untuk Membantu. meningkatkan Membantu. untuk melatih pola pikir generasi muda kita gitu loh. Hmm. Dan dimana bahkan bisa kita shifting caranya dengan seperti tadi Pak Bewok bikin dengan tetap ngikutin teknologi tapi tetap ada momen bercerita dengan anak di situ, momen memancing si anak itu untuk berimajinasi. Jadi walaupun dulu mungkin kita berimajinasi lewat dongeng, sekarang teknologi itu tetap bisa dimanfaatin loh gitu. Jadi jangan salahin teknologinya gitu. Teknologinya nggak salah. Kita yang perlu bisa shifting dengan ya bisa beradaptasi akan apapun gesekan yang ada dengan itu gitu kan. Bener. Karena gini, namanya apa ya? Tadi kita udah sebut critical thinking itu tuh sebenarnya bukan sekedar apa sih gampangan itu, bukan sekedar kemampuan untuk terlihat pintar di internet gitu loh. Ya kan? Iya, bener. Tapi ya itu tadi kemampuan kita tuh buat gampangan itu ya, kita bisa menahan diri terlebih dahulu sebelum kita akhirnya itu ya menyederhanakan masalah, sebelum akhirnya kita menyimpulkan sesuatu. Nah, critical thinking itu ngarahnya ke situ, karena reflektif, karena kita berpikir dalam, fokus dulu lebih dalam, dan itu semua sudah ada di leluhur kita dengan budaya lisannya itu bercerita, berdongeng, ngasih hikayat, ngasih petuah gitu kan. Dan sampai di era sekarang kita masih bisa praktekkan cara yang sama atau bahkan kita bisa dengan cara yang lebih Advance. adaptif. Seperti dengan tadi Pak Bewok udah contohin itu kan. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi ya mungkin apa ya, kita itu kebanyakan bahkan di generasi kita gitu ya itu terlalu sibuk untuk mengejar teknologi gitu loh. Terlalu sibuk buat ngejar teknologi, terus juga akhirnya kita tuh jadinya ya sampai lupa lah, gampang itu kita sampai lupa gitu kan bahwa ya otak manusia, otak dari generasi mudanya kita itu ya apa ya gampangan itu apa sih tidak hanya butuh informasi gitu loh, tapi ya butuh gimana caranya informasi yang ada itu kita bangun menjadi suatu struktur berpikir di kepala kita gitu loh. Jadi bukan sekedar dapat informasi instan, informasi siap saji gitu kan, dan ya sesuatu yang udah final gitu loh. Nah itu yang perlu kita biasakan sebagai orang tua untuk membangun ya struktur berpikir dari anak-anak kita, ataupun kalau misalnya anak-anak kita udah remaja, belum ada kata terlambat lah buat itu ya, bahkan buat Belum ada. kita sendiri nih udah bapak-bapak. Masih bisa. Jadi intinya gitu aja di episode kali ini. Jadi ya seperti biasa terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live, dimana kita akan terus ngobrolin hal-hal yang saya yakin menjadi overthinkingnya para bapak-bapak juga, tapi jarang diceritakan karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi untuk semua bapak-bapak yang pengen cerita, curhat-curhat jadi kolom komentar channel ini. Jadi ya itu aja mungkin yang kita sampaikan. Apa kita tuh biasanya obrolan bapak ya, obrolan bapak bukan basa-basi. Terima kasih, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.